Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Koki Jalanan. Kali ini kita akan buat garnish lagi ya, dengan sayuran sawi putih. Nah seperti ini. Lagi-lagi kita membuat garnish untuk nasi tumpeng yang paling simple dan sangat familiar ya. Nah ini kita pakai pisau seperti ini, teman-teman boleh bisa cek, bisa lihat. Tetap kalau seandainya teman-teman ingin cari pisau carving seperti ini, teman-teman boleh cari di online shop atau di pasar-pasar seperti kayak di pasar-pasar tradisional kemungkinan ada sih, tapi koki jalanan tidak jamin ya. Kebanyakan dijual di online shop. Nah oke, sekarang coba perhatikan seperti ini, sama seperti kemarin-kemarin waktu koki jalanan buat dari sayuran pakcoy. Ini juga sama, cuman ini lebih ribet ya teman-teman, karena ini ruasnya lebih banyak daripada pakcoy ya. Metodenya sama, kita pakai pisau yang cekung, terus kita cara potongnya juga sama seperti kemarin waktu Koki Jalanan contohkan membuat garnish dari sayur pakcoy ya, atau dari sawi bentul sama. Cuman kita pakai sawi putih ini agak lebih hati-hati, soalnya batangnya lebih rapuh ya, udah gitu juga lebih rentan sobek. Jadi benar-benar diperhatikan atau benar-benar butuh ketelitian yang tinggi dan konsentrasi supaya tidak kita salah potong atau juga salah ini ya, salah menyayat ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Buat teman-teman dan bunda-bunda yang nonton videonya Koki Jalanan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang banyak ya. Ini coba teman-teman dan bunda-bunda lihat caranya step by step, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Ini biasanya kalau di nasi tumpeng itu buat garnisan, tapi sebelum dipakai untuk menggarnish biasanya sih direndam dulu pakai air ya, pakai air es kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi kita rendam dulu. Setelah nasi tumpeng itu jadi, ini garnisan kita rendam pakai air es kurang lebih 10 sampai 15 menit, baru dia lebih mekar, lebih merekah. Kalau ini kan Koki Jalanan contohkan hanya cara pembuatannya, tapi kalau untuk hasil maksimalnya teman-teman dan bunda-bunda boleh direndam dulu pakai air es sebelum dipakai ya. Nah tuh seperti ini. Jadi diusahakan pertama kita potong tinggi, ini ruas yang tinggi, nanti semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah sampai di tengah-tengah, jadi persis kelihatan seperti bunga mawar. Jadi kenapa Koki Jalanan akhir-akhir ini banyak buat garnisan, karena banyak yang chat di WA Koki Jalanan minta dibuatin garnisan buat nasi tumpeng, tapi yang simple dan mudah dipraktekkan. Nah seperti inilah makanya Koki Jalanan buat. Nggak lari sih dari konten Koki Jalanan, belum lari jauh ya, masih dekat sini-sini aja, soalnya masih tentang garnish itu masih berhubungan dengan penghias makanan ya. Seperti ini. Ada juga jenis garnisan yang simple ya, yang Koki Jalanan contohkan seperti ini, tapi ada juga garnisan yang ribet dan butuh sekolah mungkin ya, yaitu carving out, yaitu bikin dari buah-buahan atau dari labu putih. Kita bikin garnisan itu, contohnya seperti kita bikin bangau dari labu putih, atau kita bikin bikin bebek dari apel bisa, terus dari tomat juga bisa. Tapi itu sangat ribet ya teman-teman dan bunda-bunda. Kalau hanya untuk menggarnish nasi tumpeng, hiasan bunga seperti ini sudah cukup simple. Buatnya juga nggak harus sekolah dulu. Hanya saja seandainya teman-teman dan bunda-bunda mencoba praktekkan gagal sekali, terus coba ya teman-teman dan bunda-bunda, karena kita tidak akan mengetahui hasilnya kalau kita untuk mencoba saja takut asik ya. Kurang lebih ya seperti itulah tuh. Jadi sambil Koki Jalanan cerita, bunda-bunda dan teman-teman sambil perhatikan tangannya Koki Jalanan, step by step cara memotongnya tuh kan udah mulai kelihatan ya.
sudah mulai merekah dia seperti bunga tuh. Nah, jadi buat teman-teman dan bunda-bunda mungkin yang ada acara ulang tahun anak atau acara yang lain-lain lah ya, yang membuat nasi tumpeng tapi bingung nih mau bikin garnisan seperti apa. Nah, nih pantengin aja channelnya Koki Jalanan. Nah, Koki Jalanan di sini contohkan bagaimana caranya membuat garnisan yang simple dan mudah dipraktekkan, nggak yang ribet-ribet ya. Jadi next time Koki Jalanan juga mungkin akan membuat garnisan lagi dari mentimun ya, dari mentimun juga bisa, terus dari wortel juga bisa. Intinya di sini Koki Jalanan mencontohkan bagaimana cara membuat garnish yang paling simple dan familiar, yang sering biasa dipakai untuk menghias nasi tumpeng ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nih, seandainya teman-teman sama bunda-bunda udah bikin nasi tumpengnya bisa tapi buat garnisannya nggak bisa kan, ya nggak lucu lah ya, masa nasi tumpeng nggak digarnis atau nggak dihias atau cuma dihiasin pakai sayuran matang seperti orek tempe atau orek tahu kan, ya, kurang menarik lah ya. Apalagi teman-teman dan bunda-bunda punya usaha nasi tumpeng. Biasanya usaha nasi tumpeng itu kan butuh kita butuh punya punya keterampilan untuk menggarnis gitu loh, punya keterampilan untuk menggarnis supaya kita juga nasi tumpengnya harga jualnya semakin mahal ya, karena tidak bisa dipungkiri presentasi, cara kita mempresentasikan makanan itu akan menambah harga jualnya. Nah, paham lah ya teman-teman dan bunda-bunda apa yang Koki Jalanan jelaskan, walaupun sedikit belibet-libet ya. Ya, sambil teman-teman dan bunda-bunda dengerin ceritanya Koki Jalanan, sambil bunda-bunda mungkin yang sudah punya pisau garnish silahkan mencoba ambil sawi putihnya dipotong seperti ini, langsung mulai mengkikis. Yang penting kalau bunda-bunda dan teman-teman pengen cepat bisa, jangan pernah takut sama yang namanya gagal, karena mungkin kata orang bijak, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ya. Tuh, jadi kan nggak terasa sambil Koki Jalanan ngobrol, sambil Koki Jalanan cerita tuh jadi. Nah, ini hasilnya belum maksimal teman-teman dan bunda-bunda, tuh kan udah kelihatan. Walaupun belum maksimal tapi sudah kelihatan tuh merekah. Nah, kalau teman-teman dan bunda-bunda rendam lagi pakai air es, maka hasilnya akan lebih merekah. Tuh, akan lebih merekah, lebih bagus hasilnya. Jadi misalnya teman-teman dan bunda-bunda ingin yang sudah bisa membuat garnisan seperti ini, sebelum dipakai direndam dulu pakai air es ya teman-teman. Nah, seandainya ini batangnya terlalu tebal, boleh kita kikis sedikit-sedikit supaya lebih kelihatan ranum bunganya ya tuh. Nah, cara mengkikisnya kita ambil separuh dari yang tebal tuh, nah kita geser seperti itu akan lebih kelihatan ya. Tuh, lebih kelihatan seperti bunga mawar putih tuh. Nah, ya bukan buat nasi tumpeng juga sih, kalau teman-teman mungkin ingin ya merayu si doi ya juga bisa lah ya, walaupun sederhana seperti ini tapi bisa lah sambil duduk sambil cerita-cerita bikinin si doi, bikinin bunga mawar putih dari sawi putih yang sangat sederhana ini. Tapi jangan lihat barangnya tapi lihat usahanya lah ya tuh. Nih, jadi seperti inilah nanti tuh mekar seperti ini kalau direndam pakai air es dulu sebelum digunakan ya teman-teman dan bunda-bunda. Cukup paham lah ya. Kalau untuk masalah pisau garnisnya sendiri sih murah teman-teman, nggak sampai 100.000 lah ya per satu paketnya. Itu ada 6 atau 7 jenis pisau garnish yang kegunaannya masing-masing. Boleh teman-teman dan bunda-bunda cari di online shop, oke? Boleh juga bunda-bunda cari di Tokopedia atau pokoknya di online shop lah. Jadi cukup sekian dari saya Koki Jalanan, mudah-mudahan bunda-bunda dan teman-teman paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.